Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen Basis Data yang berisikan anggota Naufal Zaki, Nugraha Sulistyo, dan Rizky Lufan Fadel akan mempresentasikan tentang eksplorasi kami untuk memenuhi tugas UAS dari Manajemen Basis Data dan praktikum Manajemen Basis Data menggunakan Firebase. Adapun topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini diantaranya pengertian dari Firebase, sejarah Firebase, fitur-fitur, demo, dan kelebihan dan kekurangan dari Firebase itu sendiri. Untuk pengertian dari Firebase akan langsung dijelaskan dan dibacakan oleh Rizky. Silakan Rizky. Oke, makasih Nugraha. Oke, untuk pengertian Firebase itu sendiri, Firebase saat ini BAS, Backend as a Service, dimiliki oleh Google atau Firebase adalah solusi yang disediakan oleh Google yang mempermudah pekerjaan pengembang aplikasi seluler. Nah, dengan Firebase itu sendiri, developer aplikasi dapat fokus pada pengembangan aplikasi tanpa harus terlalu mengkhawatirkan. Oke, lanjut ke sejarah. Di sini ada sejarah Firebase, yaitu Firebase pertama kali didirikan pada tahun 2011 oleh Andrew Lee dan James Tamplin. Produk yang pertama kali dikembangkan adalah real-time database di mana developer dapat menyimpan dan melakukan sinkronisasi data ke banyak user. Kemudian berkembang menjadi layanan penyedia pengembangan aplikasi pada Oktober 2014. Perusahaan tersebut diakuisisi oleh Google. Berbagai fitur terus dikembangkan hingga diperkenalkan pada Mei 2016 di I.O. Oke, lanjut Bang Jack. Nah, lanjut ke fitur-fitur. Di sini ada fitur analis, Firebase Cloud Messaging dan Notification, ada Firebase Authentication, ada Firebase Remote Config, ada Firebase Real-Time Database, ada Firebase Crash Reporting. Oke. Nah, terima kasih Rizky sudah membahas 3 topik tadi. Topik selanjutnya, demo dari Cloud Firebase yang sudah kita buat akan langsung dijabarkan oleh saya. Nah, sudah terlihat, teman-teman? Halo? Tes. Tes. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat. Oke, kita akan langsung mendemokan saja untuk aplikasi CRUD sederhana yang sudah kita buat dengan judul daftar email karyawan ini. Pertama kita bisa langsung menambah saja karyawan baru, misal Naufal Zaki dengan email naufal@gmail.com. Ketika kita submit, langsung terdapat di list ini yang dimana kita sudah ambil dari database. Dan apabila kita cek, sudah masuk ke JSON dari Firebase itu sendiri atau real-time database-nya ya. Kemudian misal kita mengupdate data yang salah dimasukkan, seperti misal nama email dari Naufal Zaki itu sebenarnya bukan naufal@gmail.com tapi naufal123@gmail.com. Dan ketika kita update, maka datanya akan langsung terupdate di sini, dan begitupun di Firebase-nya sudah terupdate jadi naufal123. Untuk delete sendiri bisa langsung dilakukan ke di kolom usernya, di baris karyawannya itu sendiri. Misal kita mau menghapus Nugraha Sulistyo, kemudian akan ada kayak alert yang pop-up muncul gitu. Ketika kita pencet delete, maka akan langsung terhapus, dan di Firebase-nya pun langsung terhapus. Mungkin cukup sekian demo CRUD yang di CRUD-nya ya. Kemudian kita akan langsung bahas ke sedikit mengenai codingannya. Untuk formnya kita cuma nyediain nama dan email saja seperti yang sudah dilihat juga pada tadi ya. Ini untuk modal update-nya di sini. Untuk delete-nya ini di sini kayak pop-up tadi tuh. Simpelnya kayak gitu. Kemudian untuk config-nya, pertama kita harus setup Firebase dulu dengan bikin proyek. Karena saya sudah bikin proyek karyawan, kita langsung masuk saja. Kemudian jangan lupa untuk menambah aplikasi web ini, web app. Meskipun tidak juga, saya rasa untuk proyek sederhana tidak apa-apa. Tapi jangan lupa menambahkan ini nih, real-time database. Kemudian ini nih, your security rules as public. Nah, untuk beberapa kendala yang sering saya hadapi, salah satunya yang paling sering itu adalah ketika read dan write-nya itu false, karena diperuntukkan untuk melindungi real-time database itu sendiri. Tapi ketika true jadi bisa gitu, jadi bisa menggunakan real-time database. Tapi memang tidak kurang aman ya.
Mungkin kedepannya kita akan explore cara mengakses real-time database yang terkunci. Habis itu, sesudah bikin real-time database ini, kita langsung saja ke project settings. Di project settings ada, ini nih, saya sudah bikin ya karyawan web app. Satu, di project settings ada beberapa cara untuk konfigurasi. Yang pertama pakai npm node package manager untuk langsung install saja Firebase. Kemudian ada pakai CDN juga. CDN itu kayak ini nih, dari Gstatic. Nah, ini. Kemudian ada yang kayak bentuk config itu sendiri, kayak diperuntukkan emang kayak gini nih config-nya nih. Saya pakainya bentuk CDN. Nih, CDN-nya bisa dilihat di sini ya. Saya manggil gstatic.com dengan versi Firebase 7.14. Kemudian setelah dikonfig ini, langsung deh kita bisa perform berbagai macam get data, buat read, kemudian add data, buat create, juga update data, buat update ya tentu saja. Terakhir ada remove data buat delete. Mungkin cukup sekian yang kami eksplorasi di Firebase kali ini. Meskipun begitu banyak fitur-fitur lainnya dari Firebase seperti authentication, app check, Firestore, ada ya storage juga, hosting. Mungkin yang bakal pakai selanjutnya yaitu storage, di mana kita itu bisa storing, kita bisa simpan berbagai macam media, terutama gambar ya yang kepake banget ya buat database kita gitu. Kemudian banyak banget lah fitur yang ada di Firebase ini. Kayak analytics-nya berbagai macam tuh. Kayak audiences kayak gimana, terus dashboard buat kelihatan keseluruhan, terus events. Kita juga bisa ngecek engagement kayak A/B testing, messaging. Pokoknya banyak lah fitur-fitur yang disediakan Firebase, cuma kita belum explore semuanya. Oh ya, authentication juga perlu ya untuk login kayak login Google, login apapun lah, pokoknya seperti itu. Mungkin untuk demo crude simple dari aplikasi karyawan kami cukup sekian. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi lagi. Dan kekurangan yang akan disampaikan oleh Noval Zaki. Silakan Noval Zaki. Terima kasih Nugraha telah mempersilahkan waktunya. Oke, teman-teman sekalian, di sini terdapat kelebihan serta kekurangan dari Firebase itu sendiri. Setelah dilihat dari demonya barusan, Firebase itu memiliki beberapa kelebihan maupun kekurangan. Di sini terdapat kelebihan dari Firebase tersebut, di mana dalam Firebase tersedia versi free, sehingga para developer dapat mencoba layanan Firebase tanpa batasan waktu. Kemudian, Firebase tersebut cepat dan responsif. Tanpa SQL, Firebase menggunakan JSON atau berbasis JSON. SDK tersedia untuk Android, iOS, JavaScript, Java, Objective-C, Swift, dan Node.js. User-friendly, event-oriented. Kemudian di dalam database Firebase tersebut, kelebihannya built-in graphic editor. Kemudian Firebase itu powerful dalam API untuk menyimpan dan sinkronisasi data. API dalam Firebase relatif mudah dimengerti, kemudian terdapat real-time backend, terus memudahkan bagi front-end developer yang kurang mengerti backend. Jadi, developer tersebut bisa fokus ke front-end tanpa mengkhawatirkan backend seperti di demo barusan. Yang terakhir, ada dokumentasi dan customer support. Boleh dilanjut? Kekurangannya, di sini terdapat kekurangan dari Firebase, di mana Firebase itu memiliki jumlah koneksi node tak ditampilkan, yang mana pada versi free dibatasi 100 atau hanya 100 saja. Format penyimpanan tidak menggunakan SQL, melainkan JSON, yang mana akan menyulitkan ketika melakukan migrasi. Karena Firebase tidak memberatkan developer pada server side, maka konsekuensinya perlu kerja keras menggunakan API dalam kode kita di front end atau client side. Kemudian dalam Firebase kekurangannya adalah ketika aplikasi kita menggunakan database terpusat yang dapat diupdate atau write oleh banyak pengguna, maka akan menjadi overkill. Kemudian dalam Firebase tidak ada fungsi reference ataupun join. Kemudian versi free hanya memberikan status koneksi dan 1 GB storage, yang mana kita perlu melakukan upgrade jika pengguna kita bertambah.
Kemudian kalau Firebase gimana adalah kita tidak tahu di mana lokasi host data kita. Kemudian you dapat tahu kita tidak tahu di mana data kita karena data kita berada dalam host bukan milik kita kan, tetapi jadi mustahil untuk recovery akun user tersebut. Mungkin sekian dari kelebihan dan kekurangan Firebase tersebut. Saya kembalikan kepada terima kasih. Terima kasih Bapak Zaki. Terima kasih sudah Firebase. Mungkin kesimpulan singkat yang bisa kita dapat Firebase ini sangat memudahkan kita dalam mengembangkan aplikasi seperti website, seperti mobile, dan lain-lain. Pokoknya tadi sudah dibahas juga oleh Bapak Zaki ya. Kemudian untuk penggunanya juga bisa kasih dengan beberapa akun Google, kita sudah bisa menggunakan atau sudah diberi akun Firebase kita sendiri dan bisa membuat langsung proyek kita dengan gratis. Tadi batasan-batasan gratisnya sudah dijelaskan oleh Bapak Zaki. Kemudian fitur-fiturnya juga sangat banyak dari Firebase itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ricky tadi, Ricky Irfan. Kemudian untuk yang dari grupnya sangat mudah dalam menggunakan Firebase ya. Sudah dibuktikan juga dengan tadi codingan yang tidak sampai 100 baris. Kita bisa membuat code singkat dan code sederhana seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai Firebase dari kelompok 1 berbasis data. Apabila ada banyak kesalahan